يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semuanya berkat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu setelah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Dan tidak ada sejarahnya kaum muslimin bahwa ada orang menjadi pintar, menjadi faham terhadap agama Islam ini hasil dari menghayal, hasil dari temenung, bermalas-malasan, hidupnya asyik berbaring saja di atas tempat tidur padahal dia sehat. Cara untuk memahami agama ini adalah belajar. Dan belajar itu kadangkala kita mendapati kesulitan dan kesusahan. Dengan duduknya kita di sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan pada diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bersinergi dalam dakwah. Kaum muslimin dan muslimat, tema kita adalah bersinergi dalam dakwah, bekerja sama dalam menebarkan dakwah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus berdakwah? Mengapa umat muslim itu dianjurkan atau diperintahkan dari kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, dan orang lain itu mengerjakan, mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang yang sedang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, sampaikanlah peringatan, berdakwahlah, ajaklah orang kepada kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah bukan kita orang muslim yang menebarkan agama Islam, kalaulah bukan kita orang muslim yang mengajarkan inti dari ajaran Islam itu sendiri, akankah ada gerangan orang-orang di luar Islam yang menebarkan kebaikan Islam? Mustahil. Yang menebarkan kebaikan Islam, yang menebarkan dakwah Islam, itu adalah orang Islam sendiri. Karena itu, bersemangatlah untuk berdakwah kaum muslimin. Islam tersebar karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah kita mengetahui bahwa mengapa kita harus berdakwah, karena mengikuti hadis Rasulullah SAW dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berdakwah, mustikah kita harus bekerja sama? Apakah terlarang ketika kita berdakwah dengan sendirian? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis, ya, atau sebuah ungkapan mengatakan, al-mar'u dha'ifun bi nafsihi, qawiyun bi ikhwanihi. Seseorang itu lemah dengan sendirinya. Lemah dengan sendirinya. Tidak banyak hal yang bisa ia lakukan dengan sendirinya. Akan tetapi qawiyun bi ikhwanihi, dia menjadi kuat jika bersama dalam mendebarkan dakwah bersama ikhwannya, saudara-saudara muslimnya, menjadi kuat ia. Ketika dia futur, ada yang mengingatkan. Ketika dia lupa, ada yang mengingatkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mengapa kita harus bekerja sama dalam menebarkan dakwah Islamiyah, dalam menebarkan ajaran yang hak ini? Mengapa kita harus bersama? Karena yang pertama kaum muslimin, karena itu adalah perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekerja sama dalam menebarkan kebaikan, dalam berdakwah kepada Allah, itu perintah Allah. Perintah Allah. Di mana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Wa ta'awanu, saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi alasan kita mengapa berdakwah itu harus bekerja sama, harus bersinergi, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berdakwah sendirian, itu lebih rentan dihinggapi rasa futur, malas. Ya. Ketika berdakwah, menebarkan dakwah ini bersama, disitulah semangat itu akan hadir. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga di sana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau?
Ya, bahwa Rasulullah SAW mengutus dua sahabat yang mulia. Ya. Hadisnya haddatsana Yahya, haddatsana Waqi' an Syu'bah an Sa'id ibn Abi Burdah an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Kemudian wa Aba Musa, dan Rasulullah mengutus Abu Musa. Keduanya, ada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa. Kemana diutus? Ke Yaman, ke negeri Yaman. Sebelum Rasulullah SAW melepas kedua sahabat ini untuk pergi ke Yaman, menebarkan dakwah Islamiyah, apa kata Rasulullah SAW? Nasihatnya yang luar biasa, ada 3. Kata beliau, yassira wa la tu'assira. Kalian berdua nanti kalau berdakwah di Yaman, di negeri Yaman, yassira, permudah urusan kaum muslimin. Jangan dipersulit, wala tu'assira, jangan dipersulit. Hari ini kaum muslimin kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kadang seseorang merasa dirinya profesional kalau dia mampu menyulitkan urusan orang lain. Kalau dia mempermudah urusan orang lain, dia khawatir akan diremehkan oleh orang. Karena itu dia lebih memilih untuk mempersulit urusan orang lain. Dan ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Permudah urusan kaum muslimin. Maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan permudah urusan kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ini pesan Rasulullah SAW pertama sekali kepada kedua sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa. Yassira wa la tu'assira, permudah dan jangan dipersulit. Yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, basyira wa la tunaffira, berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Karena itu kaum muslimin, metode dakwah yang benar itu pertama sekali berikan kabar gembira. Ketika kita melihat ada orang berbuat maksiat, tidak sholat misal, maka kita berikan kabar gembira bahwa oh, sholat itu pahalanya seperti ini. Kalau sedekah pahalanya seperti ini. Kalau berbuat baik, berucap baik, berkata jujur pahalanya seperti ini. Basyira, berikan kabar gembira. Kalau mereka tidak mempan dengan ini, tidak termotivasi dengan ini, baru turun kepada memberikan takhwif, memberikan rasa takut kepada mereka dengan ancaman Allah. Tapi jangan dibuat-buat. Ya, jangan dikarang-karang hadisnya. Ya. Ketika kita berikan hadis Rasulullah tentang keutamaan sedekah, keutamaan berkata jujur, keutamaan salat tepat waktu, tidak juga mempan, maka bolehlah kita sampaikan hadis Rasulullah SAW ataupun dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ancaman bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan. Begitu. Maka kata Rasulullah, basyira wa la tunaffira, berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari, tidak tertarik dengan Islam ini. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pertama tadi yassira wa la tu'assira, permudah jangan persulit. Yang kedua, basyira wa la tunaffira, berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama Islam. Ya. Membuat orang lari dari agama Islam ini bukan hanya sekedar mengancam orang dengan ancaman hadis, tapi juga melalui akhlak. Ya. Kami teringat sebuah kisah. Ya. Ada seorang perempuan tua, tamshi fi shikaki Makkah, dia berjalan di jalan kecil di gang-gang kota Makkah. Berjalan, perempuan tua. Tahmilu kisan taratan tada'u wa taratan tada'u. Ya. Kadang perempuan tua ini meletakkan bingkisannya, dia sedang membawa bingkisan yang berat di pundaknya. Karena dia sudah tua, kadang dia lelah. Kemudian saat dia lelah, dia letakkan kis itu, bingkisan itu. Begitu terus sampai nanti ada seorang pemuda yang datang kepadanya. Dia lelah, letakkan. Hilang lelahnya, diambil lagi, dibawa, berjalan, lelah, berhenti lagi. Datang seorang pemuda menghampiri dia, menawarkan jasanya, saya bantu, angkatkan barang-barangmu sampai ke depan rumah ya.
Apa kata perempuan tua itu? Dia bersyukur sekali, berterima kasih. Sampai di depan rumahnya, maka katanya famin adatil Arab, kebiasaan orang Arab ini, wahai anak muda, siapa yang memberikan bantuan, memberikan jasa, maka dia berhak untuk diupah, baik itu dengan uang ataupun makanan, pakaian dan semisalnya. Yang penting diberi upah. Kata perempuan itu, inilah ajidu syai'an liukafi'aka bih. Saya enggak punya sesuatu apapun untuk membalas kebaikanmu, enggak punya uang untuk mengupahmu. Tapi kata perempuan itu apa? Walakin huna, tapi di sini kota Mekah, rajulun yadda'in nubuwah. Ada seorang laki-laki mengaku nabi, katanya, mengaku nabi. Fala tusaddiqhu, jangan percaya kepada laki-laki itu. Fa innahu sahirun kahinun majnun. Laki-laki itu seorang penyihir, dukun dan gila. Maksud perempuan ini, dia enggak punya uang untuk membalas kebaikan pemuda ini, tapi dia berharap dengan informasi yang dia berikan itu sudah dapat membalas kebaikan pemuda ini. Ya. Kata laki-laki ini, siapa namanya? Kata perempuan tua ini, ismuhu Muhammad bin Abdullah. Nama laki-laki yang mengaku nabi padahal dia gila, Muhammad bin Abdullah namanya. Kata laki-laki pemuda ini, wahai hakim ra'ah, ada apa denganmu wahai perempuan tua? Ana Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Muhammad bin Abdullah yang engkau sebut-sebut. Maka jawaban perempuan itu, dengarkan kaum muslimin. Apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Dulu Rasulullah SAW dan juga orang-orang soleh terdahulu tergambar ajaran Islam itu dari akhlaknya. Maka orang-orang di luar Islam kaum muslimin, orang-orang kafirun, orang-orang non-muslim, dia tidak akan rela, dia tidak akan suka, dia tidak akan menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran, untuk mempelajari isi dari Islam. Tidak akan sempat itu. Dia akan tidak mahu membacakan hadis Rasulullah SAW sekedar mempelajari bagaimana kepribadian Rasulullah. Tidak mahu dia. Maka ajarkan mereka Islam dari akhlak kita. Maka biarkan mereka melihat nilai Islam itu dari akhlak yang selalu kita bawa setiap hari. Itu yang benar. Ya. Jangan buat orang lari dari agama Islam. Maka membuat orang-orang lari dari agama Islam bukan hanya sekedar menakut-nakuti mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya belum pernah kita berikan kabar gembira. Tapi termasuk membuat orang lari dari agama adalah berakhlak buruk. Sehingga orang-orang mengatakan, oh begitu ya seorang muslim, oh begitu ya ajaran Islam yang katanya bersih dan suci. Maka sebarkan Islam melalui akhlak juga. Kemudian yang ketiga, pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa adalah wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Ini poin pembahasan kita. Kata beliau, bekerjasamalah kalian, bekerjasama, saling sinergi, dan jangan berselisih. Wala takhtalifa, jangan berselisih. Jadi muslim itu kaum muslimin tidak mudah berselisih. Ya, kalau memang sesama ahlu sunnah wal jamaah kemudian ada perbedaan apalagi dalam fikih, jangan gara-gara itu berpecah belah, menceritakan si fulan, oh tidak begini. Ya, sementara kita yang kita pelajari di sini begini. Ini jangan mudah dipecah belah, ya. Kata Rasulullah, wa tatawwa'a wa la takhtalifa, bekerja sama dalam menebarkan Islam wahai Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal di Yaman nanti, dan jangan kalian berselisih. Nah, itu juga luar biasanya Rasulullah. Mengapa Rasulullah pesankan jangan berselisih? Karena perselisihan di antara dai itu sering terjadi. Ya, sering. Syaitan itu tidak akan pernah lelah untuk menghasut atau untuk menggoda orang-orang, termasuk kaum muslimin, termasuk orang alimnya. Tidak akan pernah lelah. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin pertama mengapa kita harus bersinergi dalam berdakwah, dalam menebarkan dakwah. Karena ini adalah perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus bersinergi atau bekerja sama dalam menebarkan dakwah? Karena
Garapan dakwah itu banyak. Garapan dakwah itu banyak. Perhatikan kaum muslimin. Dari sekian banyak manusia di bumi ini, berapa yang muslim? Ya. Sedikit daripada yang non-muslimnya, begitu. Yang muslim, berapa yang sholat? Berapa yang benar-benar menjaga sholatnya 5 waktu? Jangan dulu yang sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Berapa yang benar-benar menjaga sholat 5 waktu dari muslim yang ada? Setelah itu, dari muslim yang ada, yang sedikit ini yang menegakkan sholat 5 waktu, berapa yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah dalam mengerjakan sholatnya? Jadi banyak ini pekerjaan untuk dakwah ini banyak. Dan dia tidak bisa dipikul oleh satu orang. Dia harus bekerja sama, saling membantu, saling menolong dalam menebarkan kebaikan. Kemudian kaum muslimin yang ketiga, mengapa kita harus bekerja sama, saling tolong menolong dalam menebarkan dakwah? Karena ahlul batil bersatu dalam memerangi ahlul haq. Ahlul batil itu Pak, dalam memerangi hak itu dia bersatu padu. Memang betul-betul bersama dia, saling membantu. Beberapa hari yang lalu, mungkin di antara kaum muslimin tahu itu, ada sebuah channel YouTube. Channelnya itu, ya, semoga tidak masalah ya saya sebut di sini. Dia itu Aghani Qur'aniyah. Channelnya itu semuanya dibuat nyanyi Al-Quran, satu surah, nanti dibuat nyanyi. Ya dibacanya. Itulah orang kafir. Tapi bacaannya lancar gitu. Kita muslim tidak mau ngaji. Itu keliru itu. Ada sebuah channel itu ribuan, puluhan ribu pengikutnya. Apa namanya itu? Subscribe ya. Ya, ribuan Pak. Padahal videonya cuman puluhan gitu. Kemudian disebarlah sebagian ustaz kita menyebarkan channel itu untuk minta bantu kaum muslimin supaya dilaporkan gitu ke YouTube supaya itu ditutup. Dan alhamdulillah beberapa hari kemudian ditutup memang. Semua videonya hilang. Kemudian apa yang terjadi kaum muslimin? Dibuat yang baru. Dibuat yang baru belum sampai 24 jam kembali puluhan ribu subscribe-nya. Puluhan ribu kembali. Isinya Al-Quran, tapi pakai musik gitu. Nah itu mereka. Kalau ada channel, langsung mereka subscribe. Ya. Jadi enggak ada keraguan di mereka itu untuk saling tolong-menolong dalam menebarkan keburukan, mencela muslim begitu. Maka keliru kalau kita sesama muslim ini tidak mau bekerja sama dalam menegakkan dakwah. Ya, dakwah itu bukan hanya sekedar di mimbar, bukan di pengajian. Semua kita bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang kita punya. Termasuk ya, ada channel YouTube, ya, ada kajiannya, kita share, kita balik, kita bagi ulang, kita sebarkan di Facebook, ke WA. Itu termasuk bagian dari dakwah. Ya. Jadi ambil peran, jangan sampai nanti di akhirat kita nggak ada bagian dari Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah ini. Nggak apa-apa, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Nggak apa kecil di mata orang. Karena rubba amalin saghirin tukabbirun niyyah. Bisa jadi amal kecil di mata orang besar di sisi Allah karena dibesarkan oleh niat. Niatnya ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi sebaliknya rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Amalan besar yang dilakukan, besar di pandangan manusia, tapi kecil pahalanya, bahkan mungkin tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya salah. Jadi semuanya kita harus ambil peran dalam berdakwah ini. Ya, mulai dari kecilnya sampai yang besarnya. Mana yang kita sanggup kerjakan, kerjakan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengapa kita harus bekerja sama dalam menebarkan dakwah? Yaitu karena kita harus menggagalkan proyek syaitan. Karena kita harus menggagalkan
proyek syaitan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu tugasnya adalah menimbulkan permusuhan, pertikaian di antara kaum muslimin. Ya, menimbulkan permusuhan dan pertikaian di hati kaum muslimin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 53. Al-Isra ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Inna syaitana yanzighu bainahum. Sungguh syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang semoga dia berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan cara pertamanya merayu dan menggoda umat manusia adalah untuk menyembah dia. Untuk menyembah syaitan. Kalau tauhid kita sudah kuat, kalau akidah kita sudah teguh, maka syaitan tidak sanggup lagi masuk menggoda dari akidah kita. Apakah mereka berhenti? Tidak. Syaitan itu akan terus berusaha. Kalau mereka tidak sanggup menggoda umat manusia dari akidahnya, mereka akan masuk dari akhlaknya. Mereka akan masuk dari akhlaknya. Mereka akan munculkan pertikaian di antara kaum muslimin. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas syaitan itu adalah provokasi antara sesama muslim atau tahrish, bahasa Arabnya tahrish di Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan telah berputus asa membuat orang-orang yang salat menyembahnya di jazirah Arab. Orang-orang yang salat, yang tauhidnya kuat, menyembah Allah, syaitan itu berputus asa untuk menggoda umat manusia dari segi akidah dan tauhid ini. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi syaitan masih bisa melakukan tahrish di antara mereka. Tahrish itu disebutkan adalah menimbulkan permusuhan, pertikaian di hati kaum muslimin. Karena itu ini sering mencangkiti ini. Ya, sama-sama ya sepengajian, sama-sama ya satu jamaah, tapi sering muncul pertikaian karena itu adalah ulah syaitan. Jadi hendaknya kita berusaha kuat agar jangan terjadi perselisihan. Ya, kita azan dulu. Silakan. Ainal muadzin? Halo Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وأنت. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui beberapa hal mengapa kita harus bersinergi atau bekerja sama dalam menebarkan dakwah, kemudian kita masuk kepada sebab-sebab yang dapat menodai kerjasama dalam menebarkan dakwah. Jadi mungkin pernah terjalin kerjasama ya untuk menebarkan dakwah, tetapi ada satu dua sebab menjadikan kerjasama atau sinergi itu menjadi ternodai. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan menyebabkan ya kerjasama dalam menebarkan dakwah itu ternodai adalah tidak adanya keikhlasan karena Allah. Ini penting kaum muslimin. Tidak adanya keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang paling utama mengapa kerjasama, mengapa sinergi untuk menebarkan dakwah cepat runtuh, cepat hancur. Itu disebabkan karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah mengapa kita harus ikhlas dalam menebarkan dakwah dalam kerjasama ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat 108. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah." Atau ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi dari firman Allah ini dapat kita simpulkan, dan ini juga diberikan poin catatan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Di situ disebutkan at-tanbih 'alal ikhlas. Dari ayat ini kita mengerti adanya peringatan untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna katsiran law da'a ilal haq. Karena banyak sekali kita lihat orang-orang yang tampak dari zahirnya menyeru orang lain, mendakwahi orang lain kepada kebenaran. Fahuwa yad'u ila nafsihi. Ternyata sejatinya dia menyeru, mengajak orang lain kepada dirinya, untuk mengikuti dirinya, untuk bersatu dengan dirinya. Maka ini disebutkan dalam kitab Tauhid, ya, bahwa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebab utama yang menodai kerjasama dalam menebarkan dakwah Islamiyah. Maka hati-hati saat seseorang tidak ikhlas dalam menebarkan dakwah ini, sebenarnya dia hanya menunggu waktu untuk kehancurannya. Karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlaslah yang akan mendatangkan keajaiban. Al-ikhlasu ya'ti bil ajaib. Keikhlasan yang mampu mendatangkan keajaiban. Karena itu sering sekali kita lihat kaum muslimin kepentingan pribadi dengan ragam bentuknya yang terselip dalam amalan dakwah seringkali menodai kerjasama yang mulia yang sudah dibangun sejak lama. Demikian pula haus kedudukan, memburu popularitas, target harta dan komisi. Semua itu bak kerikil-kerikil tajam yang menghalangi keikhlasan dan dapat merusak kerjasama atau sinergi dalam menebarkan dakwah Islamiyah kepada kaum muslimin. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keikhlasan kita itu kaum muslimin seringkali diuji saat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita buat dan bangun sejak dulu, kemudian datang orang baru mengakui dia adalah dialah yang sudah merintis sejak dulu, atau ada orang lain tidak mengakuinya, maka disitulah ikhlas itu diuji. Ya, bagaimana ustaz-ustaz kita terdahulu yang merintis babat alas dakwah Islamiyah, dakwah salafiyah di negeri kita ini, kemudian datang orang-orang baru, ustaz-ustaz baru, ya. Maka di situ sebenarnya diuji keikhlasan kita. Apakah dulu kita berdakwah kepada Allah atau untuk diri kita pribadi? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang merusak ya kerjasama menebarkan dakwah atau menodainya adalah menyelisihi jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat yang mulia. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalan aku nanti, ketika aku meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat banyak perselisihan. Fasatarawna ikhtilafan katsiran. Ketika aku nanti meninggal dunia, tidak hidup lagi, kata Rasulullah, kalian pasti melihat banyak sekali perselisihan di tubuh kaum muslimin. Maka solusinya apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah para khulafa, khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Maka tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan menyelisih sunnah para sahabat yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebab kerjasama, sinergi dalam menebarkan dakwah ya akan ternodai, akan bubar, itu akan hancur. Tidak ada lagi persatuan karena sudah tidak sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang menodai kerjasama dalam menebarkan dakwah Islamiyah juga adalah hasad. Hasad. Dan semua orang itu memiliki hasad. Itu disebutkan itu. Ya, kalau kami tidak salah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Semua orang memiliki rasa hasad. Adapun orang baik, orang saleh, dia menyimpannya. Ya, dia tidak memelihara hasadnya itu. Adapun orang yang buruk, maka dia memperlihatkan, kemudian dia menginginkan nikmat dari orang lain itu hilang. Itu hasad. Iradatu izalati an-ni'mah min ghairihi. Dia ingin kenikmatan dari orang lain itu hilang. Itu hasad. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling berbuat hasad.
Jangan hasad. Ya. Saling membenci, jangan saling membenci kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan saling memutuskan hubungan. Taqata'u, memutuskan hubungan. Satu dua permasalahan tidak sepakat dengan ikhwah kita, kemudian besok tidak bertegur sapa, besok tidak lagi seakrab yang dulu, maka tidak boleh seperti ini. Ya, maka jangan saling membenci dan jangan saling memutuskan hubungan kata Rasulullah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Kemudian dalam ranah dakwah, nah hasad sering kali terjadi, sering sekali. Ya, sudah mungkin menjadi hal yang diketahui oleh semua kita. Maka coba hal-hal seperti ini dihindarkan. Ya, berusaha kuat memang. Ya, karena syaitan itu tidak akan pernah diam, tidak akan berhenti, tidak akan putus asa. Dia akan menimbulkan permusuhan di antara kita kaum muslimin. Ya, maka ini sering terjadi meskipun dalam ranah dakwah, dalam dunia dakwah. Kemudian yang keempat yang dapat menodai kerjasama menebarkan dakwah adalah dusta, berbohong. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakumul kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yaktuba indallahi kadzaban. Waspadalah kalian dari sifat dusta, jangan berbohong. Ya, semua ini, apalagi ya adik-adik kami yang masih muda, ya jangan mulai sekali berbohong, nanti berbohong akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang lalu. Ya, jangan berbohong. Kata Rasulullah, waspadalah kalian dari sifat berdusta, karena sesungguhnya dusta mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kepada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah seseorang berbuat dusta dan selalu berdusta hingga dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta. Maka hindari ini, karena berdusta ya itu adalah sifat yang tercela, tidak mencerminkan akhlak seorang muslim yang mulia. Ia akan mengantarkan pelakunya kepada kejahatan. Ketika seseorang sudah sering dan gemar melakukan kejahatan, maka dakwah seperti apa yang bisa ia bangun? Ketika kepada Allah dia mampu, sanggup dia berbuat jahat, berbuat maksiat kepada Allah, masa iya kepada sesama muslim dia nggak mampu? Maka seseorang yang senantiasa gemar berbuat maksiat, ya kepada Allah dia bermaksiat, kepada Allah dia berkhianat, maka pasti dia lebih mudah untuk mengkhianati manusia. Kemudian yang kelima, yaitu dan yang terakhir, yaitu sombong. Ya, sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Jaga baik-baik, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Sikap sombong kerap terjadi dalam ranah dakwah juga seperti itu. Terkadang ya, terkadang dalam bentuk menolak kebenaran dan terkadang dengan merendahkan manusia. Ego yang tinggi dan merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu tidak boleh. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah aku keluar dari rumahku kemudian aku bertemu dengan orang lain kecuali aku menanamkan dalam hatiku bahwa dia jauh lebih baik dari aku. Sanggup tak kita mengikuti dan mencontoh Imam Hasan Al-Basri? Beliau tidak melihat orang lain, melainkan menanamkan dalam hatinya bahwa yang dilihatnya itu seseorang itu lebih baik daripada dia. Memang betul seperti itu. Ya, kita tidak boleh menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain. Sehingga ini akan membuka celah untuk merendahkan orang lain, menganggap diri kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi kaum muslimin pernah dulu ya, waktu masih ditugaskan dai di Kampar, ya masih bersama Ustadz ini juga di Kampar dulu.
Jadi dai 3 tahun. Setiap pengajian setelah Isya seperti ini, ya anak muda yang ngopi di warung atau di rumah ngopi. Ada satu teman itu, anak muda Pak, umurnya 30 lebih lah, belum menikah. Sering telat dia, habis sholat Isya dia pulang ke rumah, nanti 1 jam atau 1 jam setengah baru dia datang ke tempat kita minum kopi. Sering terulang seperti itu. Saya tanya, Bang, kenapa sering terlambat? Maksudnya ada kerjaankah di rumah, ada kegiatankah di rumah sehingga nanti mengganggu ini? Apa katanya? Dari penampilannya kaum muslimin sederhana. Tidak terlihat dari penampilannya beliau orang soleh. Tidak terlihat dari penampilannya beliau alim. Tidak terlihat. Ya, ternyata kaum muslimin. Apa kata beliau? Ini luar biasa. Ustaz, saya itu, ini tahun 2016 saya bertanya itu, tahun 2016. Katanya, saya itu sejak 4 tahun yang lalu katanya, ibunya sakit di rumah, bapaknya sudah meninggal, ibunya sakit di rumah sejak 4 tahun yang lalu. Jadi setelah dia pulang dari masjid ke rumah dulu makan, setelah itu dia pijitin ibunya, dipijitin sampai tertidur baru dia pergi. Ketika ibunya sudah tertidur, dia siapkan minuman supaya nanti ibunya kalau mau minum nggak jauh, sampai ibunya tertidur baru dia pergi. 4 tahun yang lalu, sejak hari ini sampai hari ini katanya, sejak 4 tahun yang lalu sampai hari ini, dan itu tahun 2016, belum pernah terlewat 1 malam pun. Dan setelah itu saya tidak pernah bertanya lagi apakah itu berlanjut. Ya, biasanya kebaikan kalau sudah dirutinkan terus berlanjut. Coba perhatikan kaum muslimin. Kadang kalau kita lihat dari penampilannya, saya lebih alim, saya lebih soleh, saya lebih berilmu, saya orang pesantren, ya, dan semacamnya. Tapi ada amalan dia yang kita nggak sanggup kerjakan. Ya, saya yakin tidak semua orang sanggup mengerjakan seperti itu. Dan dia menunda untuk menikah, Pak. Umurnya mungkin 38 waktu itu, 38. Menunda untuk menikah. Kenapa? Khawatir kalau sudah menikah, Ustaz, nanti istrinya menyibukkan dia dari mengurus ibunya, kata. Istrinya itu menyibukkan dia dari mengurus ibunya. Nah, jadi memang benar kata Imam Hasan Al-Basri itu, saya tidak keluar dari rumah bertemu dengan orang lain, melainkan saya tanamkan dalam diri saya bahwa dia lebih baik. Dalam artian dia muslim gitu ya. Dia ma'ruf sebagai seorang muslim. Tapi non muslim ya enggak lah. Ya kan? Nah, jadi selama zahirnya dia muslim, ya tidak menampakkan kekafiran, tidak munafik, kita menanamkan bahwa dia lebih baik. Kalaupun seandainya dugaan kita kepada orang ini dia lebih baik salah, misal salah, oh enggak, ternyata kita lebih baik, misal gitu kan, maka kita telah melakukan sesuatu yang tidak merugikan kita. Apa salahnya kita berbaik sangka kepada orang? Tidak salah kan? Tapi kalau coba sebaliknya, kita prasangka buruk kepada orang, si fulan ini sholat asyik terlambat, tidak mau ibadah seperti saya, bajunya tak kayak mana, enggak rapi, kita buruk sangka gitu. Kalau seandainya dugaan kita itu salah, berarti kita telah berburuk sangka terhadap dia. Maka yang paling selamat itu baik sangka kepada orang lain sampai datang sesuatu yang jelas bahwa dia ini lebih baik daripada bahwa kita lebih baik daripada dia. Kalau tidak buktinya, kita anggap aja dia lebih baik. Dah, seperti itu. Kalau salah dugaan kita, berarti kita selamat, kita tidak berburuk sangka kepada dia. Kalaupun benar, berarti itulah sepatutnya yang dia terima. Begitu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Nampaknya sudah khusyuk. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan dan semisalnya. Tadi banyak kami lihat santri-santri sini luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan ini sebenarnya ya mungkin ya ustadz-ustadz di sini lebih faham, lebih bagus penyampaiannya, lebih lugas daripada kami. Tapi kami kesini bukan sekedar untuk ini, ya, bertemu dengan teman-teman, ya, bertemu dengan teman-teman di sini, silaturahmi. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ambil,
ya, kemudian diamalkan, diajarkan kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, anak, istri. Kalau ada yang salah dari apa yang kami sampaikan, pertama kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjadi beban bagi kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ada yang kami sampaikan dari sepanjang ini ada kekeliruan, kesalahan, nanti mohon disampaikan kepada panitia, nanti panitia yang menyampaikan kepada kami, sehingga ke depannya kami lebih berhati-hati dalam menyampaikan dan tidak sembarangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup Ustaz ya. Tidak ada pertanyaan, nanti banyak pertanyaan, banyak salah pula. Ada pertanyaan, tanyakan ke ustaz di sini. Banyak ustaz di sini yang alim. Saya sering nengok Facebook Baitul Huda. Saya kenal ustaz-ustaz yang isi situ. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, tanyakan ke beliau yang lebih alim insyaallah. Dan jangan lupa ambil peran untuk berdakwah. Itu ada Facebooknya, nanti di-share. Ya, ada nampak HP-nya bagus-bagus, enggak di-share rugi, ya, di-share. Bukan kajian saya saja, ustaz-ustaz yang lain juga gitu. Ya, semoga dengan itu dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.